Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Regita Dwi Cahyani dengan NIM H1B1200033, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang demokrasi dan tantangan terhadap budaya politik di Indonesia. Nah, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara. Nah, atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, budaya politik tuh sangat berpengaruh untuk melihat tingkat kehidupan demokratis suatu negara. Dan juga budaya politik itu juga merupakan variabel determinan atau berpengaruh terhadap sistem politik. Nah, demokratisasi ini tidak berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya-budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, Indonesia adalah sebuah wilayah dengan karakteristik budaya masyarakat yang unik dan kompleks. Nah, karena bisa kita lihat dari segi asal usulnya, masyarakat Indonesia juga merupakan produk sejarah dari campuran berbagai macam ras yang membangun kehidupan bersama dan bersebaran dari banyak pulau atau kepulauan dengan identitas yang religius yang dipengaruhi oleh terutama tuh ada 4 corak, yaitu agama besar Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, dan terdiri dari ratusan jumlah etnik dengan bahasa yang berlainan dan sebagainya. Demokrasi tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan, tetapi menjadi sistem politik di mana masyarakat Indonesia dan budaya politik manusia yang ada tuh dalam setiap kolektivitas komunitasnya akan senantiasa kental dengan obsesi dan kehendaknya akan sebuah kekuasaan atau kekuatan. Nah, hal ini yang merupakan kodrat yang udah dimiliki sebagai sebuah kelebihan dari aspek kemanusiaan. Nah, sehingga akan selalu terdapat keterkaitan antara budaya dengan politik. Nah, budaya politik itu merupakan orientasi dari tingkah laku masyarakat dalam mengapresiasi kekuasaan bagi mereka, baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, atau menurut Almond dan Verba, masyarakat tuh mengidentifikasikan dirinya terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Nah, dengan orientasi ini pula, anggota masyarakat tuh menilai dan mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik. Bagaimana sih pandangan lain adalah dari Albert Wijaya menyatakan bahwa budaya politik itu adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat. Nah, budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Ia malah menyamakan budaya politik dengan konsep Bert Wijaya akan lebih menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya bersifat khusus dan beragam. Nah, apa sih yang tercermin pada berbagai wujud budaya politik lokal yang ada di Indonesia saat ini? Nah, perlu kita ketahui cukup dapat mencerminkan bagaimana sih hubungan suatu daerah dengan pengaruh yang datang dari luar. Karakter budaya politik di negara-negara lain tentunya akan sangat berbeda dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai perbandingan di negara Amerika Latin yang secara tipologis tuh negara tuh sama dengan Indonesia, melahirkan jenis-jenis budaya politik dominan. Antara lain tuh seperti elitisme,
otoritarisme, hierarkisme, patrimonialisme, atau yang lainnya seperti militerisme, sosial demokratisme, marxisme. Terus juga ada liberal, demokrasi, katolisisme. Kasus menarik dalam proses demokrasi Indonesia terkait etika politik yang dibangun dari budaya politik. Nah, adalah peristiwa dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2009 waktu itu. Nah, di situ menyatakan salah seorang anggota tim kampanye Capres dan Cawapres SBY Budiono yang diungkapkan secara terbuka di Makassar pada waktu itu bahwa belum saatnya orang Bugis untuk menjadi presiden. Nah, yang kemudian mendapatkan tanggapan secara luas dari komunitas identitas etnik dari etnik Bugis dan Makassar atau secara luas masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, fenomena tersebut bila dilihat dari kematangan budaya politik itu merupakan wujud belum terciptanya iklim pemahaman moralitas politik yang kurang baik pada setiap aktor-aktor politik yang kemudian rela menyinggung prinsip-prinsip terdekat secara ideologis yang sesungguhnya dalam konsensus demokrasi ini menjadi tabu untuk digunakan sebagai bahan bakar pemenangan. Nah, kasus-kasus kompetisi sukses kepemimpinan yang paling banyak terjadi tuh pada mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, fenomena lain tentunya berbeda jika diungkapkan dalam diskusi ilmiah. Hal-hal itu yang tentunya membuat yang merupakan sebuah realitas yang tak terbantahkan dan wajar. Namun dalam sebuah kampanye yang dibangun di atas keutuhan atau integritas bangsa yang tinggi sebagai dasar dari penyelenggaraan pemilu, maka hal tersebut tuh bertentangan dengan hakikat dasar pelaksanaan pemilu yang selalu mengedepankan pada persatuan dan kebangsaan. Dari penekanan di atas, jika melihat dari yang saya sebut barusan, jika kasus penggunaan instrumen nilai-nilai SARA dalam kegiatan politik seperti yang dikemukakan saya tadi, hal tersebut akan tertanam sebagai memori kolektif masyarakat yang dapat kita ukur pada pra dan pasca Kongres 2 Partai Demokrat yang menunjukkan masih kuatnya rasa sakit yang didera oleh sebagian masyarakat etnis Bugis atau Makassar terhadap elit politik tersebut yang kemudian melampiaskannya dengan berbagai cara seperti penggalangan Facebook belum saatnya pada orang Bugis Makassar memimpin Partai Demokrat, sampai pernyataan miring yang disampaikan atas kekalahan mutlak yang dialaminya pada putaran pertama. Nah, ini akan terus-menerus terjadi jika disiplin sosial untuk membangun keharmonisan politik tuh dalam mewujudkan etika politik yang terbangun dari nilai-nilai substansi demokrasi yang berakar di dalam masyarakat Indonesia. Nah, demokrat tuh suatu isasi dan budaya politik demokratis hanya bisa diciptakan setelah melalui proses sosialisasi politik. Nah, proses-proses ini mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasi yang lainnya atau ke generasi berikutnya lewat berbagai agen seperti keluarga, teman, pergaulan, atau sekolah, perguruan tinggi, dan media massa yang menghasilkan individu yang sadar akan peran dan posisinya secara lebih mandiri. Walau demikian, demokrasi itu yang kuat dalam meluas serta perwujudan sistem politik yang demokratis dan stabil tidak akan pernah muncul bila budaya politik tuh masih didominasi oleh pola hubungan yang hierarkis, patronage, serta gejala neopatrimonialisme. Nah, kesimpulan mengatasi berbagai kondisi carut marut yang ada saat ini mungkin dapat diatasi ketika bangsa Indonesia dapat melakukan transformasi budaya politik bangsa, yaitu menggantikan budaya politik lama yang masih
yang masih dipengaruhi orientasi, sikap dan tingkah laku politik masyarakat masyarakat kita yang berwawasan terbatas. Nah, sehingga dengan budaya politik sesuai landasan dan filosofi negara itu serta konstitusi kebangsaan kita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menguatnya segmentasi nilai-nilai identitas tradisional masyarakat sesungguhnya yang menguat ketika tidak ada punishment yang jelas dari mekanisme hukum atas pemanfaatan identitas tersebut untuk menciptakan kekuasaan tuh melalui politik. Nah, hal inilah yang harus dapat dilihat sebagai kejahatan dari upaya untuk menghancurkan komitmen kebangsaan yang telah terbangun di atas kepercayaan yang rapuh. Nah, etika-etika dalam politik yang merupakan instrumen dasar budaya politik yang sesungguhnya tuh hanya memungkinkan terciptanya etika solidaritas. Nah, etika tuh bentuk seperti ini tuh akan menjamin mengemukanya nilai-nilai bersama ketimbang semangat dari kepentingan kesukuan dan atau primordialisme. Sebab dengan adanya etika politik yang baik akan menciptakan trust atau kepercayaan dengan persahabatan. Demokrasi di Indonesia ini tidak akan tercipta secara utuh langsung seperti yang terjadi di Eropa yang lebih homogen ataupun di Amerika Serikat. Meskipun heterogenitasnya tinggi, tetapi dilingkupi budaya, kelengkapan, sistem dan kondisi yang memungkinkan dilakukannya sosialisasi politik secara baik dengan tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi atau yang lebih baik. Nah, kondisi tersebut tuh tidak memiliki bangsa Indonesia, sehingga iklim demokrasi yang dapat diciptakan dan diterima oleh komunitas budaya yang ada tuh harus melalui tahapan-tahapan, step-step yang sistematis dengan penyadaran kepada seluruh identitas budaya, terutama mengindonesiakan identitas budaya yang relatif besar sehingga tidak tumbuh sebagai budaya totaliter yang menghegem dari isu tersebut. Dapat kita lihat dari kurangnya rasa saling menghargai terhadap budaya di politik. Dan sebagai warga negara yang baik kan sebaiknya kita tuh saling menghormati pemimpin yang memimpin dan tidak melihat latar belakang dan rasnya. Nah, hal tersebut harus dapat dilihat sebagai kejahatan dan upaya untuk menghancurkan komitmen kebangsaan yang telah terbangun, kepercayaan yang rapuh. Etika dalam politik yang merupakan instrumen dasar budaya politik yang sesungguhnya memungkinkan terciptanya etika solidaritas. Bentuk-bentuk seperti inilah yang akan menjamin mengupanya nilai-nilai bersama ketimbang semangat kepentingan kesukuan atau